alias Ola alias Tania adalah terpidana mati kasus narkotika yang belum lama ini menerima gerasi presiden. Ola adalah istri dari seorang bandar narkoba bernama Tajudin yang berkebangsaan Garia. Ia masuk dalam sindikat peredaran narkotika lantaran paksaan suaminya. Pada 12 Januari 2000, ia ditangkap bersama Denny Setia Maharwan dan Rani Andriani di Bandara Soekarno-Hatta sesaat sebelum berangkat menuju London, Inggris. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita heroin seberat 3,5 kg dan kokain seberat 3 kg. Setelah menjalani serangkaian proses persidangan pada 22 Agustus 2000, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis mati pada Franola. Ola terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara jual beli narkotika, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Keputusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan juga Mahkamah Agung. Ola sempat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada Juni 2011, namun ditolak. Perjuangannya tidak sia-sia. Ola kemudian mendapat gerasi pada 26 September 2011. Vonis Ola dikurangi menjadi seumur hidup. Pemirsa, itulah profil Ola. Pihak Dirjen Lapas mengatakan kelakuannya baik, apalagi para pengacaranya. Saya mau munculkan misteri guest yang pernah bersama Ola. Saya panggilkan Ibu. Saya persilakan Ibu. Oh, dari depan. Malam Bung Karni. Terima kasih atas kesempatan namanya, yang Bu. diberikan. Saya Darmawati Dareho. Darmawati. Ibu katanya pernah bersama-sama Ola dalam darat. Waduh, kalau bicara itu kilas balik saya harus ceritakan hal yang pernah membuat pahit kehidupan. Tetapi demi anak bangsa dan saya juga disupport oleh teman-teman di FB dan Twitter untuk hadir memenuhi undangan pada malam hari ini. Jadi saya kuatkan langkah. Padahal kalau hadir di sini sebagai mantan atau apapun namanya, kasihan kan keluarga dan anak-anak saya. Tetapi saya berbicara sebagai anak bangsa yang disupport oleh teman-teman yang dari Twitter dan FB. Saya tidak berbicara tentang penghujatan terhadap kepala negara yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan gerasi. Walaupun itu atas usulan yudikatif ataupun lembaga pembantu presiden, tapi decision itu kan ada di presiden. Itu bukan domain saya untuk berbicara itu. Saya datang ke sini untuk sedikit memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia. Karena begitu dengar Presiden memberikan gerasi kepada mereka Pranola atau yang disebut Ola, saya miris, sedih. Walaupun jauh-jauh hari, hal itu saya sudah tahu. Dengan sekuat tenaga, Pranola ini perempuan yang kuat. Dari sisi itu saya salut, ambisius, dan tidak pernah hanyut dengan bertahun-tahun di penjara. Hebat, tidak semua perempuan bisa seperti itu. Yang saya mau memberikan pencerahan, atas dasar apa yang menjadi pertimbangan presiden? Tentunya tidak ansi semata-mata presiden memberikan keputusan, pasti ada masukan-masukan. Nah, disinilah masukan-masukan yang salah. Pranola ini di Lapas Wanita Tangerang itu dikenal dengan jenderal. Mungkin Pak Patrialis juga tahu sebutan itu, dia disebut dengan jenderal. Artinya seperti di film Naga Bonar, ada jenderal, begitu juga di sana. Betapa yang bersangkutan itu berkuasa. Kaya, banyak duit, tinggal bertahun-tahun di penjara, dengan keluarganya di luar, mohon maaf, saya tidak melihat dari sisi itu, ya biasa-biasa saja. Tentunya dia kalau dari keluarga yang mapan, terus masuk di dalam, orang tidak terkaget-kaget. Suaminya sudah meninggal, dan itu mungkin suami yang ketiga, yang semua suaminya sebelum juga bangsa luar. Ya memang sudah sebelum sama orang Nigeria itu setahu saya, karena saya pernah akrab dengan yang bersangkutan. Di sini juga yang saya sesalkan, peranan Dirjen Pas ke Lapas Wanita Tangerang
tentunya harus ada attitude, ada niat baik lah. Mereka tuh sangat tahu siapa sih Pranola. Kok ada kelakuan baik? Di sana itu sangat kejam loh, lapas wanita Tangerang. Orang pakai handphone aja, itu remisinya dicabut, dimasukin dalam sel tikus, dihukum berhari-hari. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya waktu saya di dalam, saya tentang, ini nggak benar, pelakuan nggak adil. Hebat, saya pernah membuat keributan di dalam tentang ketidakadilan. Sampai Pak Untung waktu itu Dirjen Pas turunkan timnya ke sana. Kenapa saya begitu? Saya melihat di sini ada gabungan di sana. Mungkin Pak Farhad juga kenal Ola karena yang bersangkutan saya pernah lihat membela Mami Fani di lapas wanita Tangerang yang teman baiknya Pranola. Saya itu Pak masuk ke dalam narkoba pengen tahu aja apa sih yang dilakukan, kok mereka kaya-kaya sih di dalam. Sementara orang di dalam kan kebutuhan lebih banyak dari yang di luar. Makanannya itu kalau di luar 15.000, di dalam bisa 55.000, 60.000, berapa kali lipat. Karena lewat petugas dan lewat beberapa pintu, semua itu berapa kali lipat. Pertanyaannya Bu, apa ada Ibu melihat indikasi dia masih tetap pengedar atau mengatur narkoba dari dalam? Nah itu dia yang saya mau kaitkan. Saya masuk ke dalam, saya berteman dengan mereka. Selain dengan Pranola, saya berteman dengan adanya Mami Yeyen lah, pemain. Terus mereka malah mengajak, ayo Bedar mah, kita putar uang main narkoba. Oke, saya pengen tahu apa sih kegiatan mereka. Biar saya bisa mancing, biar keluar, saya bisa memberikan sesuatu terhadap teman-teman. Jadi, ternyata memang mereka masih memutar uang keluar untuk menjadi bandar. Saya nggak katakan kurir. Apa sih perbedaan bandar sama kurir? Tipis banget. Kalau bandar memproduksi narkoba, apa mereka memproduksi narkoba? Kaitannya mereka bisa disebut bandar karena uang dari mereka. Bisa memutar uangnya, membeli narkoba, dan membuat jaringan di luar, sehingga pendapatan sekian bisa berlipat ganda. Jadi begitu. Terus Pranola ini Pak, di dalam penjara itu berapa banyak orang yang dia pukulin, diinjak-injak. Salah satunya, contoh, ada yang kerja di salon namanya Ping Ping. Itu semua petugas tutup mata. Kalau dia sudah marah, teriak-teriak, histeris, tidak ada satu petugas pun yang berani. Kenapa? Di penjara itu uang berkuasa. Lebih jahat daripada di luar. Makanya saya sedih. Kenapa sih bisa diberikan kesempatan untuk diberikan grasi? Malah dia koar-koar. Dia kepengen itu hukuman 15 tahun atau 20 tahun. Karena dia menjalani sudah sekitar 10 tahun, dikit lagi remisi-remisi bla 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 bisa keluar. Hukuman mati pun kalau dia tidak dicabut atau ada tinjau kembali, dikit lagi bisa keluar. Begitu 15 tahun, urus lagi. Udah bebas, begitu dikurangin remisi. Jangan pikir seumur hidup di dalam. Kita pun sebagai lawyer di sini belum tahu hitung-hitungan seperti itu, gitu. Kalau dia bandar di dalam, apakah Ibu lihat tamu-tamu yang datang itu anggota-anggotanya? Waduh Pak, kalau soal saya lihat tamu-tamu itu, ya nggak mungkin lah seperti itu, keterbatasan juga kunjungan. Tetapi di dalam yang bersangkutan pakai BB, pakai handphone. Dan dia dari jauh-jauh hari udah berkoar-koar, kan di dalam ada gereja ya, yang bersangkutan juga sama-sama sama saya ikut di gereja. Dia berikan kesaksian, saya kumpulin uang untuk bagi-bagi ke anak-anak biar dapat kelakuan baik lah, dianggap urutan-urutan untuk mendapat itu terpenuhi. Kemudian ya gampang lah, udah ada yang ngebantuin ngurusin, waktu itu tahun 2010. Kebetulan yang bersangkutan berteman baik sama Ibu Artalita, Ibu Ain. Yang ngurus ini Ibu Artalita. Yang bersangkutan itu saya bilang wanita hebat. Sebelum kita ke sana sama Ibu Artalita, memang yang bersangkutan sudah berusaha untuk mengurus. Begitu ketemu Bu Artalita ya, dia sangat berharap lebih, dan Artalita ini kan wanita yang hebat juga, super power, segala macam lini dia bisa masuk begitu. Jadi dia udah berkoar-koar bahwa pasti Ibu Artalita bisa membantu untuk mengurusin, bisa dapat 15 tahun, begitu yang saya dengar. Waktu Ibu bersama dia, tapi ternyata yang ngurus bukan Artalita kan? Ya tentunya lawyer, yang saya dengar. Saya tidak tahu pengurusan sampai di mana, tetapi waktu di dalam memang beliau terus-terusan sama Artalita,
untuk ngebantuin dia. Mungkin dari sisi kemanusiaan, Artalita kasihan Waktu itu ya. Farhad juga udah muncul atau belum? Yang saya lihat Pak Farhad ke sana ngurusin yang namanya Mami Fani. Belum sih. Saya tidak tahu dan itu bukan koridor saya untuk mengurus Pak Farhad mengurus yang bersangkutan atau tidak. Begitu. Ada lagi yang Ibu mau sampaikan? Yang saya mau sampaikan, ini bukanlah khilafan atau apa ya yang dikatakan, jangan salah memberi hukuman sehingga orang itu dihukum mati, mending salah memberikan hukuman tetapi orang itu bisa bebas atau diperingan. Akan tetapi harus dilihat dampak dari itu. Betapa banyak anak bangsa kita, anak-anak kita, saudara kita yang mati atau menderita kehilangan harta karena narkoba. Itu yang harus kita lihat. Kenapa hanya satu Pranola dipertahankan dibanding banyak anak-anak bangsa, anak-anak muda kita yang terkapar karena korban narkoba. Terima kasih, Pak. Sekarang Pak Beni. Saya sudah mendengar Pranola dari Ibu, kemudian dari Pak Beni, sampai tuduhan kurir yang tertangkap di Bandung, ternyata Pranola yang jadi otaknya. Gimana ceritanya, Pak Beni? Terima kasih Pak Arting. Jadi diawali dengan penangkapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Bea Cukai, Bandara Husein Sastra Negara, penumpang Air Asia didapati membawa narkoba. Mereka berkoordinasi dengan KBNNP Jabar untuk melanjutkan pengembangan kasusnya. Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan menyebut bahwa dia disuruh oleh Ola. Dengan keterangan tersebut kami mencoba mengembangkan karena disebut lokasinya di Lapas Wanita Tangerang. Maka kami segera berkoordinasi dengan Bapak Menkumham dan langsung beliau memerintahkan Kalapas untuk memberi akses untuk kami bisa bon Ola untuk kami lakukan pemeriksaan. Saat ini proses sedang berjalan, tim kami sedang tersebar di beberapa lokasi, ada yang di Medan, ada yang di beberapa lokasi yang lain, sedang melengkapi bukti-bukti karena kami tidak mengandalkan pengakuan. Dia boleh menolak, dia boleh mengakui, tetapi kami tetap menyiapkan pembuktian yang cukup. Apabila nanti sudah cukup, tentunya kami ajukan ke pengadilan dalam kasus yang baru. Berdasarkan bukti sementara ini, Ola cukup untuk diperkarakan atau dijadikan tersangka sebagai bandar di sini. Proses sementara masih berjalan, Pak. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau kami hanya berpedoman pada pengakuan, belum. Artinya kalau kami hanya berpedoman pada pengakuan, dia bisa cabut. Kami selaku penyidik selalu siap. Dia ngaku atau tidak. Tapi dia sudah mengaku. Sementara ada yang diakui dan ada yang tidak. Dan kami Dari sedang... pengamatan BNN, apakah cuma satu kasus ini yang dia jadi otaknya atau ada kasus-kasus lain juga? Ada beberapa pengakuan dalam kasus lain. Artinya dia tidak mengatur satu kali ini saja. Betul. Dari indikasi yang ada. Betul. Pak Bedi, dari BNN ada rekomendasi nggak Grasi Ola ini keluar? Kami sudah cek kepada Deputi Hukum dan Kerjasama, ternyata tidak ada, Pak. Tidak ada dari BNN. Tidak ada. Apakah pernah ada rekomendasi dari BNN untuk terpidana yang lain? Ada, jadi kalau dimintakan, kami juga menerima tembusan dari Menseknek yang mengembalikan proses remisi dengan arahan agar berkoordinasi dan minta masukan dari institusi terkait seperti kepolisian, BNN, termasuk BIN. Itu remisi ada sekitar 16 orang dan kita juga sudah kirim tanggapannya. Saya dengar Pak Bedi hari ini atau kemarin juga baru menangkap wartawan membawa 2,5 kilogram sabu. Betul Bang Kami. Jadi semula dari hasil pengembangan di lapangan, Pak, ada wanita yang sedang bertransaksi narkoba di atas taksi. Kita buntuti, kemudian kita tangkap di tengah jalan.
kita dapati sebuah guling. Setelah guling itu dibuka, ternyata berisi 2,6 kg sabu. Ternyata yang bersangkutan kemudian terungkap seorang wartawan. Dan dia dikendalikan langsung dari Nigeria oleh sindikat. Dan sekarang kami sedang kembangkan kait-mengkait dengan beberapa jaringan yang lain. Ironisnya, dalam pengembangan itu kami juga mengungkap sindikat pemalsuan uang dolar. Dalam jumlah besar sekali. Dengan tersangka yang sama? Jaringan yang sama. Jaringan yang sama. Jadi istrinya profesi sebagai wartawan, suaminya dulu mantan pemain sepak bola yang direkrut oleh salah satu klub, tapi sekarang sudah tidak. Ternyata dia aktif dalam kasus uang palsu, dolar palsu. Tapi kembali ke narkoba tadi, berarti memang mafia narkoba ini merasuk kemana-mana, termasuk ke wartawan juga. Jadi kami sampaikan dalam berbagai forum bahwa narkoba tidak mengenal profesi, lapisan, bisa menyasar ke siapapun yang bisa disasar. Epideminya sejauh mana sekarang di Republik ini? Kami memang sangat miris, Pak. Karena apa? Kalau dari hasil penelitian kan 2011 saja 3,8 sampai 4,2 juta penduduk Indonesia sebagai pemakai. Tapi kita yakini lebih dari itu, Pak. Indikatornya adalah saat ini kami dibanjiri. Artinya Indonesia ini dibanjiri. Pintu-pintu masuk sudah kami upayakan maksimal bekerja sama dengan imigrasi, bea cukai, bahkan dengan negara tetangga. Kami dengan Timor Leste sekarang berusaha menutup. Jangan sampai Timor Leste menjadi tempat transit sebelum masuk Indonesia. Kita sudah sepakat. Dengan Malaysia kami juga melakukan yang sama. Bagaimana jangan sampai masuk, tapi bisa ditangkap di negara transit. Dan saat ini juga kami sedang menangani kurir warga Indonesia yang ditangkap di Filipina. Membawa heroin dari Peru, Pak. Jauh sekali. Di Peru sendiri ada wanita yang sedang ditangkap. Dan kami akan kirim tim ke sana untuk menginterogasi. Wanita kita? Wanita kita, Pak. Ada ratusan warga negara kita yang saat ini menjalani hukuman di luar. Statusnya sebagai kurir. Ada yang profesional, sadar, tahu. Karena ongkosnya atau upahnya cukup menggiurkan. Tetapi banyak yang diperdaya, Pak. Mayoritas wanita? Wanita. Ada yang ditawarin pekerjaan, ada yang diajak kawin ke luar negeri, ada yang diajak jalan-jalan dan sebagainya. Inilah tentunya yang menjadi tantangan kita bersama untuk bagaimana. Benar, 50 orang anak muda sekarang meninggal tiap hari. Betul. Daya rusak narkoba sangat serius. Kematian tiap hari 50 orang. Tapi yang menurut kami lebih serius adalah seandainya yang 4,2 juta itu otaknya sudah rusak, kualitasnya menurun, tidak bisa lagi bersaing. Kalau dia tidak bisa apa-apa lagi, akan menjadi beban keluarga, beban masyarakat, dan beban negara. Belum dampak ikutan. Kasus Apriani, kasus Novi, orang yang tidak bersalah tertabrak mobil dan sebagainya. Baik, saya mau ke Hendrik. Apa komen Anda dengan fenomena-fenomena ini? Terima kasih. Dari tadi saya mengikuti acara ini, nampaknya para petinggi ini saling menyalahkan. Presiden terdahulu begini, prosedur untuk gerasi itu seperti ini, bahkan membacakan pasal undang-undang. Kita yang kumpul di sini sepakat, mungkin ahli hukum semua, kita nggak perlu dibacakan hal-hal seperti itu. Ada hal yang mungkin dilupakan ya. Kita membahas topik ini karena kita sepakat bahwa kejahatan narkoba ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan yang dapat menghancurkan dan saat ini sedang merupakan satu ancaman terhadap kelangsungan bangsa. Oleh karena itulah maka pemberian gerasi, TK atau pengurusan gerasi itu yang menjadi yang kita persoalkan. Kalau ini kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian dengan berbagai dalih malahan bangga
Ada advokat yang merasa bangga berhasil mengurus itu, saya pikir tidak ada bangganya itu. Dan keliru. Apa yang disampaikan oleh Saudara Farhad itu apakah dengan maksud untuk mengelabui publik atau karena ketidaktahuan. Mengatakan bahwa suami Ola adalah yang menjalani pidana mati. Salah. Suaminya Ola itu mati tertembak karena melawan. Jarak antara suaminya Ola dengan saya ketika dia mati tidak lebih dari 4 meter. Peluru itu nyarang di mana bagian tubuhnya, mata saya melihat persis. Darahnya mercik ke pakaian saya. Masih mau dikatakan bahwa suaminya menjalani pidana. Itu satu. Nggak, tunggu dulu. Bagaimana Anda bisa dekat seorang tersangka yang lagi ditembak? Saya ada di situ. Anda di bawah polisi atau Anda di bawah tersangka? Ada 5 orang yang waktu itu tertembak mati semua di jalan Pangeran Antasari. Waktu itu Ola ada di dalam mobil. Anda kebetulan ada di situ atau Anda ikut operasi? Saya ikut operasi. Dengan polisi sebagai? Saya ikut operasi dalam kapasitas sebagai Ketua Umum DPP Granat dan waktu itu atas seizin Kapolda Metro Jaya. Baik, kita lanjutkan, kita istirahat sejenak.